Bismillahirrahmanirrahim. Kembali di channel BDL Peace. Kali ini saya ingin membahas satu hal yang cukup menarik ya atau menjelang akhir musim kompetisi Liga 1 ya. Meskipun masih tersisakan 13 laga terakhir, yaitu mengenai Persib Bandung yang saat ini kokoh di puncak klasemen ya dengan 46 poin. Nah, menjelang akhir kompetisi, ada sejumlah pemain, cukup banyak pemain Persib Bandung yang kontraknya berakhir dengan Persib Bandung ya. Setidaknya ada 8 ya yang kontraknya akan segera berakhir dalam waktu dekat. Nah, 8 pemain ini harus diakui beberapa merupakan pemain pilar ya yang mengantarkan Persib Bandung menjadi juara atau kampiun di musim sebelumnya. Nah, siapa saja ke-8 pemain yang kontraknya akan habis dalam waktu dekat itu? Nah, yang pertama adalah Nick Kuipers. Nah, Nick Kuipers berposisi sebagai bek tengah ya, bek tengah, dan sudah ada di kubu Persib Bandung itu sejak 2019. Jadi sejak masanya kepelatihan Robert Rene Arbet ya. Nah, kalau melihat bagaimana peran vital yang dimainkan oleh Nick Kuipers sebagai bek tengah, kelihatan sekali bahwa peran Nick Kuipers itu sebagai leader terutama di bek tengah itu diakui oleh Coach Bojan Hodak. Dan kalau kita lihat bagaimana pergantian pelatih demi pelatih, nah posisi Nick Kuipers relatif tidak tergantikan meskipun pada saat Luis Milla datang itu kan mengganti Robert Rene Arbet, nah itu sempat tersisihkan di musim baru ya. Nah, setelah di musim sebelumnya terpakai oleh Luis Milla, nah di musim selanjutnya Nick Kuipers hampir saja dilepas oleh Persib Bandung. Tapi kemudian datang Coach Bojan Hodak, dan di tangan Bojan Hodak Nick Kuipers menjadi salah satu pemain kunci ya, terutama di bek tengah yang sampai sekarang terlihat ya. Bahkan kan kemarin ketika Nick Kuipers absen karena akumulasi kartu, nah itu kan terlihat sekali pertahanan Persib Bandung menjadi sedikit terganggu atau tidak setangguh, tidak sekuat ketika ada Nick Kuipers. Dan Coach Bojan Hodak mengakui bahwa Nick Kuipers itu leaders ya, sekalipun pada saat itu masih ada Alberto Rodriguez, tandemnya Nick Kuipers. Nah, jadi kalau melihat bagaimana peran vital yang dimainkan oleh Nick Kuipers, saya melihat bahwa kemungkinan besar kontrak Nick Kuipers akan diperpanjang. Nah, pemain yang kedua yang juga kontraknya habis adalah penjaga gawang mereka, yaitu Kevin Ray Mendoza. Kevin Ray Mendoza kan didatangkan pada putaran kedua musim lalu gitu kan, dan pada saat itu dikontrak 1,5 musim. Artinya memang sampai musim tahun ini berakhir gitu kan. Nah, sejak adanya Kevin Ray Mendoza kan posisi Teja Paku Alam harus diakui memang tergeser. Nah, secara kualitas ya setidaknya kalau kita lihat sebenarnya tidak jauh berbeda antara Kevin Ray Mendoza dengan Teja Paku Alam. Hanya saja ada beberapa hal yang membedakan, segi refleksnya, kemudian penempatan posisi. Ya harus diakui bahwa Kevin Ray Mendoza itu sedikit lebih baik ya, bukan berarti Teja buruk, tidak ya, tetapi sedikit lebih baik, sehingga itu barangkali yang menjadi pilihan kenapa Coach Bojan Hodak relatif ya lebih memilih Kevin Ray Mendoza sebagai penjaga gawang utama dibanding Teja Paku Alam. Dan karena posisi tersebutlah pada akhirnya kan awal musim ini Teja kan sempat dirumorkan akan kembali ke Semen Padang, walaupun akhirnya tidak jadi ya, dan seringkali memang Teja dan Kevin ini kan dirotasi gitu, walaupun sebagian besar ya tetap oleh Kevin Ray Mendoza. Nah, kemudian barangkali alasan lain kenapa Kevin Ray Mendoza pada saat itu diambil adalah performa Teja Paku Alam yang agak cukup sering ya cedera gitu kan, seperti itu, sehingga nah itu membuat Coach Bojan Hodak memilih Kevin Ray Mendoza. Selain memang Coach Bojan Hodak sudah mengenal Kevin Ray Mendoza ketika di Liga Malaysia ya, dan memang diakui kualitasnya bagus. Nah, saya kira Kevin Ray Mendoza termasuk salah satu pemain yang akan tetap diandalkan ya, artinya ya kemungkinan besar diperpanjang kontraknya, walaupun kita tidak tahu ya sampai kapan. Nah, pemain yang ketiga adalah Rahmat Irianto ya, yang kebetulan saat ini terkena cedera cukup parah dan harus menepi hingga akhir musim.
Nah, Rahmat Irianto juga punya nasib yang agak berbeda ya. Di era Luis Milla, Rahmat Irianto bersama Deddy Kusnandar memang menjadi andalan gitu kan. Nah, tetapi ketika Coach Bojan Hodak masuk, nah posisinya tergeser atau tergantikan oleh Deddy Kusnandar ya, oleh Deddy Kusnandar, sehingga musim kemarin khususnya itu kan datang dari bangku cadangan. Nah, Rahmat Irianto seringkali datang dari bangku cadangan ya sebagai posisi gelandang bertahan. Di musim ini juga sama ya, kehadiran Matteo Kocijan juga menjadikan Rahmat Irianto sebagai gelandang bertahan pilihan ketiga. Nah, tetapi kemarin sempat ada krisis di bek kanan karena Kakang dan Robi Darwis itu kan dipanggil ke timnas ya, ke timnas usia ya, usia U23 kalau tidak salah, U23 atau U22 ya, saya lupa lagi. Tetapi kemudian Coach Bojan Hodak bersama Coach Igor Tolik coba memainkan Rahmat Irianto di posisi bek kanan, dan memang Rahmat Irianto bisa bermain di gelandang bertahan, bek tengah ataupun bek kanan, dan performanya cukup bagus gitu ya. Hanya saja sayangnya ketika performanya bagus, Rahmat Irianto mengalami cedera. Ya menurut saya untuk Rahmat Irianto 50-50 ya. Ini bisa saja diperpanjang, bisa juga tidak ya. Ada potensi untuk dilepas juga gitu. Walaupun kalau saya sih berharap Rahmat Irianto tetap bisa dipertahankan ya. Nah, kemudian yang keempat adalah Beckham Putra. Nah, Beckham Putra adalah jebolan asli ya dari Akademi Persib Bandung gitu kan. Pemain yang memang sudah lama beberapa musim bersama Persib Bandung, pemain muda usia 23 tahun gitu ya. Dan performanya sejauh ini cukup bagus ya, cukup konsisten meskipun ya kadang menjadi pilihan utama, kadang tidak, tapi sejauh ini kontribusinya cukup terlihat ya di lini serang Persib Bandung, terutama ketika bermain sebagai penyerang sayap gitu kan. Nah, dengan melihat peran vital yang perankan oleh Beckham Putra, saya meyakini bahwa kemungkinan besar Beckham Putra akan diperpanjang kontraknya oleh Coach Bojan Hodak. Apalagi kan ini pemain muda ya, artinya masih panjang perjalanannya gitu kan, dan dia masih bisa improve di Persib Bandung. Nah, pemain berikutnya adalah Edo Febriansyah. Nah, Edo Febriansyah juga pemain yang didatangkan oleh Luis Milla ya ketika musim baru gitu kan dari Rans Nusantara. Performa Edo memang menjadi salah satu bek kiri terbaik pada saat itu ya. Meskipun musim lalu peran Edo agak tersingkir ya oleh Rezaldi, tetapi peran Edo di musim ini sangat vital karena Rezaldi mengalami cedera ya. Nah, sehingga Edo Febriansyah terus mendapatkan menit bermain gitu kan, dan dari performanya terlihat sangat bagus gitu ya. Meskipun ya kalau harus melihat gitu kan sisi defensifnya itu kan tidak lebih baik dari Rezaldi, tapi dalam sisi ofensif, dalam sisi penyerangan attackingnya, nah Edo ini kan sangat berbahaya. Saya meyakini kemungkinan besar Edo akan diperpanjang kontraknya. Nah, Ciro Alves ini juga yang akan menjadi ya tanda tanya besar atau misteri atau kejutan gitu ya. Ciro Alves ya sudah, ini adalah musim ketiga dari Ciro Alves. Performanya luar biasa sekali ya, musim lalu mencetak 17 gol bahkan menyumbang 12 assist ya. Nah, musim ini pun sebetulnya secara gol Ciro Alves itu sudah mencetak 6 gol kemudian memberikan 8 assist, artinya tidak menurun ya, tidak menurun gitu kan. Masih cukup bagus gitu, walaupun memang kalau dibandingkan dengan musim lalu nah itu kan agak terjadi penurunan gitu kan. Tapi kan masih ada 13 pertandingan, kita tidak tahu. Hanya saja dalam 2-3 pertandingan terakhir terlihat bahwa performa Ciro Alves agak disorot gitu ya. Bahwa ya ini usianya yang sudah 36 memang tidak bisa berbohong gitu kan. Performanya sudah agak menurun meskipun masih tetap on fire, tapi agak kesulitan gitu kan mencetak gol, tidak selincah, tidak sekuat pada saat Ciro Alves datang bersama Persib Bandung. Nah, ini saya jujur untuk Ciro Alves walaupun bagus 50-50 ya, tapi saya berharap ya Ciro Alves masih bisa dipertahankan di Persib Bandung. Hanya mungkin menjadi lapis kedua, atau ya kita tidak tahu ya apakah Ciro Alves masih bisa menampilkan performa. Hanya Ciro Alves menurut saya adalah 50-50 ya, bisa diperpanjang bisa juga tidak. Kemudian Milson 5 ya, kalau Milson 5 kan sudah ya, sekarang saja tidak didaftarkan di putaran yang kedua, artinya memang sudah akan dilepas di akhir musim ini ya, karena performanya memang tidak meningkat gitu ya. Kemudian nama terakhir adalah Rian Kurnia gitu ya. Nah, Rian Kurnia juga secara
kontribusi tidak begitu terlihat dan memang menjadi super sub ya, menjadi pemain pengganti gitu kan. Nah, kalau musim lalu pemain pengganti yang paling rutin itu kan Ezra Walian. Nah, kalau sekarang Rian Kurnia menjadi salah satu pemain yang hampir pasti atau hampir rutin dimainkan sebagai pemain pengganti. Secara kontribusi ya tidak begitu signifikan menurut saya gitu ya. Jadi bisa saja dilepas gitu kan, atau bisa juga diperpanjang gitu ya. Nah, jadi dari 8 pemain yang kemudian berpotensi diperpanjang itu adalah menurut saya satu Nick Kuiper, kemudian Kevin Ray Mendoza, Beckham Putra, Endo Febriansah gitu kan. Dan yang ada kemungkinan 50-50 atau kemungkinan bisa dilepas adalah Rahmat Irianto, kemudian Ciro Alves dan juga Rian Kurnia, yaitu ada kemungkinan dilepas ya. Kalau Melaison 5 kan sudah ya hampir pasti dilepas gitu kan. Nah itu ya 8 pemain yang kontraknya akan segera habis dan kita tidak tahu apakah akan diperpanjang atau tidak ya, seperti itu. Kita tunggu saja seperti apa nanti perkembangannya.